Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti kita ketahui bahwa hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja sangatlah begitu akrab. Hampir setiap hari dia diundang ke istana hanya untuk sekedar menghibur sang raja. Bahkan Abu Nawas kerap kali membantu memecahkan masalah yang menimpa kerajaan. Pada suatu kali ketika Abu Nawas hendak pergi ke istana, ia dihadang seorang lelaki miskin. "Hei Abu Nawas, hendak kemana kau?" tanya lelaki miskin itu. "Mau ke istana menghadap raja." "Kenapa memangnya?" tanya balik Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, aku adalah orang yang sering melanggar hukum di negeri ini. Aku sering mabuk-mabukan, aku tidak pernah bayar pajak, dan aku juga seringkali mencuri makanan. Katakan pada rajamu, hukuman apa yang akan aku terima?" pinta lelaki tersebut. "Baik, nanti akan aku beritahu kepada Baginda Raja." Abu Nawas pun lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa lama kemudian, Abu Nawas berpapasan dengan lelaki kedua. Lelaki ini orangnya sangat kaya. "Hei Abu Nawas, mau kemana kau?" Abu Nawas menjawab, "Mau ke istana menghadap Baginda Raja." Orang itu lalu berkata, "Hai Abu Nawas, aku ini adalah orang yang tidak pernah melanggar hukum. Aku tidak pernah mabuk-mabukan, apalagi berjudi. Dan aku juga tidak pernah mencuri. Justru aku adalah warga negara yang taat membayar pajak. Katakan pada rajamu, hadiah apa yang akan aku terima?" Mendengar itu Abu Nawas membalas, "Baik, nanti akan aku sampaikan." Singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai ke istana, ia menyampaikan kepada Baginda Raja perkataan dua lelaki yang ia temui di jalan. Sontak Baginda Raja marah kepada lelaki pertama. "Kurang ajar, berani benar dia melanggar hukum di negeri ini. Katakan padanya Abu Nawas, aku akan menghukum dia," kata Baginda Raja geram. Adapun kepada lelaki kedua, Baginda Raja sangat memujinya, bahkan akan memberinya hadiah. Maka pulanglah Abu Nawas. Ia pun menemui lelaki pertama dan berkata, "Raja sangat murka kepadamu dan dia akan menghukummu." Namun bukannya takut ataupun sedih, lelaki itu justru tertawa kegirangan. Saking girangnya, ia sampai menari-nari. Tentu saja perilakunya tersebut membuat Abu Nawas heran. "Kau ini aneh, akan dihukum tapi malah bahagia," ujar Abu Nawas. "Gimana aku tidak bahagia Abu Nawas? Seorang raja yang bijaksana mau mengenaliku. Ketahuilah Abu Nawas, sejak aku gemar bermaksiat, orang-orang enggan mendekatiku, bahkan tidak mau kenal lagi denganku," balas lelaki pertama. "Oh, jadi itu alasannya," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mendatangi lelaki kedua. "Hai kawan, Baginda Raja sangat suka kepadamu dan kamu akan diberi hadiah," kata Abu Nawas memberitahu. Alih-alih merasa gembira, lelaki kedua malah terlihat biasa saja. Dia pun berkata, "Aku sudah menduganya dan aku memang berhak mendapatkannya. Jadi tak ada yang perlu dibanggakan." Setelah keduanya diberitahu, Abu Nawas segera balik ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, besok suruh keduanya untuk menghadap ke istana," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun melaksanakan perintah tersebut. Singkat cerita, keduanya pun berangkat ke istana. Lelaki pertama justru disuruh pulang dan diberi hadiah, sedangkan lelaki kedua malah dihukum penjara. Mendengar keputusan tersebut, Abu Nawas merasa penasaran. Ia pun segera menghadap Baginda Raja dan menanyakan keputusan yang dianggap tidak adil. "Ampun Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah salah menghukum orang. Lelaki pertama adalah pelaku maksiat, melanggar hukum di negeri ini. Tapi kenapa malah dibebaskan, bahkan diberi hadiah?"
Sedangkan lelaki kedua yang taat bayar pajak dan tidak pernah melanggar hukum justru dihukum penjara, tanya Abu Nawas keheranan. Dengan bijak Baginda Raja menjawab, begini Abu Nawas, lelaki pertama meskipun dia berbuat salah, dia justru merasa bahagia dengan apapun yang aku berikan. Meskipun itu adalah sebuah hukuman, dia sangat menghargai dan bangga dengan pemberianku. Oleh karenanya, aku membebaskannya dan memberinya hadiah dengan syarat dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Adapun lelaki kedua, dia sama sekali tidak menghargai pemberianku, padahal aku ini adalah rajanya. Oleh karenanya, aku menghukum dia sebagai pelajaran untuknya. Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan tersebut, Abu Nawas pun akhirnya memahami. Kisah selanjutnya diceritakan pada suatu ketika Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini. Ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari kuburan yang hilang." Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. "Kuburan? Kuburan siapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid penasaran. "Kuburan uang dinarku," jawab Abu Nawas. "Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa tepatnya di mana," katanya melanjutkan. "Loh, kok bisa? Harusnya ketika kau akan mengubur, berilah tanda supaya mudah mencarinya," tutur Tuan Hamid. "Sudah, waktu aku menguburnya ada awan di atasnya, tapi awan itu kini tidak ada lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Tuan Hamid hanya terdiam, namun dalam hatinya mengumpat. "Ada-ada saja Abu Nawas," katanya dalam hati. Kisah selanjutnya dikisahkan Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas saja Paduka?" saran penasehat istana. "Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana," ujar sang penasehat. "Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang," kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. "Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang," jelas Abu Nawas. "Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran," tutur mereka. "Saran? Saran apa?" tanya Abu Nawas. "Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintah untuk mencari orangnya," jawab mereka. "Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya," balas Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja, Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas
tubuhnya kecil dan kerdil. "Kamu lucu, Abu Nawas. Masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim?" kata Baginda Raja terus tertawa. "Dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil," timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. "Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya tidak, Paduka. Saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala," jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. "Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang?" tanya Baginda Raja. "Saya memilih diberi uang, Paduka," jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. "Kamu ini aneh. Dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil asalkan bisa mendapatkan uang?" tanya Baginda Raja. "Maksudnya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya?" jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. "Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin, 'Pencuri, pencuri!' Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar, dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut," terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu, dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas," puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Ubay, Ammar, dan Hafidh. Ketiga orang ini hidup di daerah Sam. Suatu hari, mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu, seperti para waliullah. Namun bagi orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf. Dan pada waktu itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja.
kata salah satu dari mereka. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit terwujud, sambung lainnya. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumat di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya kawan lainnya. Oh, gampang. Ciri-cirinya Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyalami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Ubay. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Ammar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafid. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju tanah suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya saja. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggapnya sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari. Dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya mati. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu, kota Mekah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu-pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas, berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu-pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang yang diajaknya bersalaman diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah,
tiba-tiba Hafid berteriak, "Nabi Khidir, ini dia Nabi Khidir!" teriak Hafid sambil terus memegangi tangan lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Hafid, Ubay dan Ammar langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Hafid. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Hafid sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Hafid meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar yang kaya," kata Ubay dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Ammar tak mau kalah. "Kalau kamu Hafid, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Hafid agak malu-malu. Mendengar permintaan Hafid, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu, tetaplah berbuat baik," kata Nabi Khidir berpesan. "Insya Allah kami akan mentaati semua ucapanmu wahai Nabiullah," jawab mereka. "Lalu kemana kami harus pergi?" tanya Ubay kepada Nabi Khidir. "Kau Ubay, pergilah ke arah timur. Sedangkan kau Ammar, pergilah ke arah barat. Dan kau Hafid, pulanglah ke kampung halamanmu." Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Setelah bertemu Nabi Khidir, pergilah Ubay ke arah timur, Ammar ke arah barat, dan Hafid kembali pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan ke arah timur, Ubay bertemu dengan sebuah kafilah. Kafilah itu milik seorang saudagar kaya yang tengah membawa banyak barang dagangan. Entah mengapa, saudagar itu merasa kasihan saat melihat Ubay. Lalu Ubay diajak ikut serta dalam rombongannya. Bukan main senangnya hati Ubay. Tanpa bersusah payah, ia bisa memperoleh tumpangan. Di tengah perjalanan, Ubay mencium rencana jahat. Rupanya ada anggota rombongan yang berkomplotan dengan para perampok. Mereka ingin merampok barang dagangan milik saudagar kaya di suatu tempat yang cukup aman. Maka pergilah Ubay menemui saudagar kaya. Ia pun lalu memberitahukan kepadanya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya saudagar kaya. "Sebaiknya segera kita adakan persiapan untuk menggagalkan rencana jahat itu." Berkat pertolongan Ubay, maka selamatlah harta benda saudagar itu. Seluruh perampok berhasil dibunuhnya. Begitu juga dengan orang-orang yang membantu para perampok. Maka bertambah sayanglah saudagar itu kepada Ubay. Dan sejak saat itu pula, Ubay menjadi tangan kanan saudagar kaya. Dan akhirnya Ubay dinikahkan dengan gadis sematawayang putri saudagar kaya. Kini jadilah Ubay orang yang kaya raya. Tidak lama kemudian, saudagar kaya meninggal, sehingga seluruh kekayaannya menjadi milik Ubay. Demikianlah nasib Ubay. Dia telah menjadi saudagar yang paling kaya. Sementara Ammar
Setelah berbulan-bulan lamanya berjalan, sampailah ia ke sebuah negeri, di mana raja yang memimpin negeri tersebut tengah dirundung kedukaan. Putri yang paling disayanginya telah lama jatuh sakit. Telah berpuluh-puluh tabib dipanggil untuk mengobati sang putri, tapi tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Karena itu, Baginda Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri akan diberi hadiah. Kalau laki-laki akan dikawinkan dengan sang putri dan akan diangkat menjadi putra mahkota. Kalau perempuan akan diangkat menjadi putri raja. Kebetulan, sewaktu Ammar masih di kampung halamannya, ia pernah diajari kakeknya ilmu pengobatan. Karena kakeknya dulu adalah seorang tabib terkenal di kampungnya. Ammar pun lalu datang ke istana menghadap sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada awalnya, Baginda Raja agak ragu dengan kemampuan Ammar. Tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya Ammar pun dipersilahkan mengobati putri sang raja. Atas kehendak Allah, Ammar dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Melihat hal itu, betapa bahagianya hati Baginda Raja. Dan sesuai dengan janji Baginda Raja, Ammar langsung dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi putra mahkota. Tak lama setelah pernikahan mereka, Baginda Raja kemudian meninggal dunia. Ammar pun lalu diangkat sebagai raja untuk mengganti posisi ayah mertuanya. Demikianlah nasib Ammar. Dia telah menjadi seorang raja sesuai dengan keinginannya. Lalu, bagaimana dengan Hafid? Setelah sampai di kampung halaman, Hafid menyibukkan diri untuk berguru kepada orang-orang alim. Dan setiap kitab yang dipelajarinya dengan mudah dihafalnya di luar kepala. Maka jadilah ia seorang ulama besar yang disegani dan menjadi panutan masyarakat. Hafid juga mendirikan sebuah majelis untuk mengajarkan ilmu agama yang dihadiri sampai ribuan jamaah. Pembesar-pembesar negeri pun sering berdatangan untuk minta nasihat. Kadang-kadang ia juga diundang ke istana kerajaan untuk dimintai pendapat oleh Baginda Raja. Sekalipun Hafid kini jadi ulama besar, Hafid tetap bersikap tawadu dan tidak sombong, dan selalu bersikap ramah kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dicintai oleh semua orang. Telah berkali-kali ia ditawari jabatan yang tinggi oleh Baginda Raja. Namun tawaran tersebut ditolaknya dengan halus, karena Hafid bukanlah ulama yang gila jabatan, bukan pula ulama yang mencari kekayaan. Beberapa tahun kemudian, setelah Ubay menjadi saudagar kaya, ia justru menjadi sombong dan sangat kikir. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menumpuk-numpuk harta. Ia tidak mau bersedekah dan juga tidak mau memberikan zakat. Hingga pada suatu hari terjadilah kegaduhan di depan rumahnya yang megah laksana istana. Rupanya para pegawainya sedang mengusir seorang pengemis tua. Anehnya, walaupun pengemis tersebut diusir, ia tetap tidak mau pergi. Pengemis itu malah mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Ubay. Mendengar keributan tersebut, maka keluarlah Ubay menemui pengemis tua itu. Belum sempat Ubay berbicara, ia terlebih dahulu ditegur oleh pengemis tua itu. "Wahai saudagar Ubay, lupakah kau padaku waktu kita bertemu di Mekah dulu?" Ucapan si pengemis membuat Ubay menjadi malu, apalagi diucapkannya di depan orang-orang. "Siapa kamu? Aku tak mengenalmu. Mana mungkin aku punya kawan seorang pengemis tua seperti kamu," bentak Ubay penuh emosi. "Tapi saudagar Ubay, bukankah kau menjadi kaya berkat pertolongan Allah?" kata pengemis tua. "Tidak, aku menjadi kaya seperti ini tanpa pertolongan siapapun. Aku berusaha keras dan inilah hasilnya. Pergi sana dan jangan ganggu aku," hardik Ubay dan mengusirnya.
Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi ingatlah, kau akan menyesal, balas pengemis tua. Entah kenapa, tiba-tiba hati Ubay bergetar saat mendengar ancaman pengemis tua. Setelah pengemis tua pergi berlalu, barulah Ubay menyadari bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ia pun mencoba mengejarnya untuk meminta maaf, tapi sayangnya Nabi Khidir sudah pergi menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, usaha yang dimiliki Ubay mengalami kebangkrutan. Belum lagi rumah istananya yang musnah karena kebakaran. Ubay pun kembali menjadi miskin seperti saat dulu kala, bahkan lebih miskin dan sengsara dari sebelumnya. Keadaan Hafid yang miskin ini menjadi cemoohan masyarakat di sana, sebab saat ia masih kaya seringkali menghina orang-orang miskin dan sangat sombong kepada masyarakat. Akhirnya Ubay memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Lalu bagaimana dengan Ammar yang menjadi raja? Ternyata watak Ammar tidak berbeda dengan Ubay. Begitu menjadi raja, Ammar malah semakin sombong dan kejam. Ia tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia habiskan hanya untuk berpesta pora. Ia lupa akan nasihat Nabi Khidir. Hingga pada suatu ketika, saat Raja Ammar sedang duduk bersama permaisurinya, tiba-tiba datanglah seorang pengawal kerajaan. Paduka yang mulia, ada seorang lelaki tua mendirikan sebuah gubuk kecil di depan istana, sehingga mengotori lingkungan dan tidak enak dipandang mata, lapor pengawalnya. Mengapa tidak kau larang? Balas Raja Ammar. Sudah hamba larang Paduka, tapi ia tetap membangkang. Dia juga mengaku, katanya dia adalah teman Paduka. Makanya hamba tidak berani melarangnya kembali, jawab pengawalnya. Kurang ajar, akan aku usir dia, kata Raja Ammar penuh amarah. Ia pun lalu bangkit dari kursi singgasana dan menghampiri tenda milik lelaki tua. Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengotori istanaku. Bongkar tendanya dan cepat pergi dari sini, bentak Raja Ammar. Aku hanya mencari tempat berteduh. Kenapa Paduka begitu kejam? Kata lelaki tua. Aku tidak peduli. Pokoknya sekarang juga kamu harus pergi dari sini, balas Raja Ammar. Hai Ammar, lupakah kau padaku? Bukankah kita pernah bertemu di Mekah dulu? Tutur lelaki tua. Diam kau, jangan mengada-ada. Mana mungkin aku punya teman sepertimu, kata Raja Ammar bertambah emosi. Ia pun menempeleng lelaki tua tersebut dan mengusirnya dari halaman istana. Lelaki tua itu lalu bangkit dan berkata seraya menunjuk ke hidung Raja Ammar. Kau benar-benar manusia tak tahu diri. Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi kau jangan menyesal, tutur lelaki tua. Mendengar hal itu, seketika pucatlah wajah Raja Ammar. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya adalah Nabi Khidir. Ia pun segera memeluknya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba Nabi Khidir lenyap dan menghilang, sehingga membuat Raja Ammar jatuh terjerembab ke tanah. Beliau pun menyesali atas tindakannya, tapi semuanya telah terlambat. Tidak lama kemudian, datanglah malapetaka yang sangat hebat. Di mana-mana timbul pemberontakan melawan kesewenang-wenangan Raja Ammar. Semua rakyatnya menuntut agar Raja Ammar digulingkan dari kekuasaannya. Akhirnya hancurlah kekuasaan Raja Ammar. Bahkan Ammar kabur dari istananya guna menyelamatkan diri. Ia kabur pergi menuju kampung halamannya. Sedangkan Hafid yang kini telah jadi ulama besar tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Suatu hari saat Hafid selesai mengerjakan sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua yang miskin. Wahai Tuan Syekh, bolehkah aku belajar di majelis Tuan 1 bulan saja? Pinta lelaki tua itu.
Oh, saya justru senang sekali. Silahkan Bapak belajar di sini. Jangankan 1 bulan, biar bertahun-tahun sekalipun saya tidak keberatan, jawab Hafid. Tapi aku kan orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membayar, balas lelaki tua. Wahai Bapak, ketahuilah, majelis yang saya bangun tidak memungut bayaran. Siapa saja boleh hadir untuk menuntut ilmu. Mulai sekarang Bapak jadi tamu saya. Ayo kita masuk ke dalam, ajak Hafid kepada lelaki tua itu. Hafid lalu menjamu lelaki tua tersebut dengan hidangan makanan. Setelah lelaki tua selesai menyantapnya, tiba-tiba ia pamit pulang. Loh, kenapa Bapak mau pulang? Katanya mau belajar di sini, tanya Hafid terheran-heran. Wahai Hafid, teruskanlah perjuanganmu mengajari ilmu agama kepada masyarakat, kata lelaki tua yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa. Melihat hal itu, Hafid pun kaget bukan main. Bukankah Anda Nabi Khidir? Subhanallah, merupakan suatu kehormatan bagiku. Anda bersedia datang ke tempat saya, kata Hafid terkejut seakan tak percaya. Kemudian Hafid meminta kepada Nabi Khidir agar didoakan menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Setelah itu, Nabi Khidir pun pergi meninggalkan Hafid. Beberapa hari kemudian, datang 2 orang berpakaian compang-camping menemui Hafid di majelisnya. Apakah kau lupa padaku, Hafid? Tanya orang pertama. Maaf, tuan ini siapa ya? Tanya Hafid agak heran. Saya ini Ubay, saudaramu Hafid, jawab lelaki kurus itu. Ubay, mengapa kau jadi begini? Ya Allah, bukankah kau menjadi saudagar kaya? Tanya Hafid. Ubay lalu menceritakan semua yang dialaminya kepada Hafid. Hafid lalu memeluknya dengan penuh rasa iba. Lalu, siapa temanmu ini? Tanya Hafid lebih lanjut. Saya ini Ammar, saudaramu Hafid, jawab orang kedua yang berpenampilan seperti gelandangan. Ya Allah, mengapa kau jadi begini, Ammar? Bukankah kau telah menjadi raja? Tanya Hafid. Ammar juga menceritakan semua kisahnya kepada Hafid sambil menangis. Hafid pun memeluknya dengan erat. Ammar dan Ubay lalu diminta Hafid untuk tinggal di rumahnya sembari belajar ilmu agama. Sejak saat itulah Ubay dan Ammar mulai bertobat dan menjalankan ibadahnya dengan tekun. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah Abu Nawas. Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius. Kesalahan yang ia perbuat adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketenangan masyarakat, sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama yang merupakan sosok panutan masyarakat. Akibat ulah Abu Nawas ini, ia hampir saja dipukul warga. Untunglah ada saja orang lain yang dengan sigap menolong Abu Nawas dari amukan warga. Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama. Para ulama ini pun bersepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas. Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, kata para ulama melaporkan. Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat? Tanya Baginda Raja. Dia menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh dan ia mengatakannya di berbagai tempat, jawab mereka. Sejenak Baginda Raja terdiam. Baginda Raja tahu betul bila Abu Nawas mengatakan hal itu pasti ada maksudnya. Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh, apalagi seorang ulama.
Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi? Saran Baginda Raja. Itu tidak mungkin Paduka Yang Mulia, karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah. Bahkan Abu Nawas hampir diamuk warga Paduka Yang Mulia. Tapi untungnya ada yang menyelamatkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir Abu Nawas bisa mati diamuk warga. Jadi kami minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum. Dengan begitu bisa meredam amarah warga Paduka Yang Mulia, ujar para ulama. Sebagai raja yang adil, saya tidak mungkin menghukum seseorang sebelum orang tersebut membuat pembelaan. Begini saja, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Kalau dia terbukti bersalah, maka saya akan hukum dia seberat-beratnya, ucap Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut, seluruh ulama kota Baghdad dikumpulkan. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya. Hai Abu Nawas, benarkah kau mengatakan bahwa ulama adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu berkata demikian? Apa kau tak menyadari perbuatanmu ini mengundang reaksi kemarahan warga dan juga menyakiti hati para ulama, ujar Baginda Raja. Begini Paduka Yang Mulia, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena? Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah kertas dan pena ia dapatkan, kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir. Satu persatu dari mereka masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena. Lalu Abu Nawas berkata di hadapan para ulama, saya minta masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaannya sederhana, apa yang dimaksud dengan roti? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, maksudmu apa Abu Nawas? Jangan mempermainkan kami. Kau pikir kami anak kecil? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, hardik sang ulama. Tapi dengan tenang Abu Nawas menanggapinya. Jangan emosi dulu. Sudah, tulis saja jawabannya. Nanti kalian akan tahu, ujar Abu Nawas. Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas. Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di kertas, kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas dan diberikan kepada Baginda Raja. Silahkan Paduka Yang Mulia, baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun membacanya satu persatu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab, roti adalah karunia dari Allah. Ulama ketiga menjawab, roti adalah gandum yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi. Setelah Baginda Raja selesai membaca semua kertas jawaban, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruang sidang, kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, kalau roti saja mereka berbeda jawaban, apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah Paduka Raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar lucu? Roti yang mereka makan setiap hari saja, mereka tidak sepakat dengan jawabannya. Tak ada satupun jawaban yang sama. Tapi dengan mudahnya mereka sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh, kata Abu Nawas menjelaskan.
Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam. Kalaupun mereka membantah, pasti akan ada saja jawabannya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Di saat dirinya asik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Hei, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" ujar seorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah. Abu Nawas pun kaget dan berkata, "Apa? Ini kebun milikku tahu, kamu jangan mengaku-ngaku." Tapi si Tuan Tanah bersikukuh. Dia mengatakan bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet, karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan hal ini kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah. Tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda," balas Abu Nawas. Tapi yang jadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Kini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya, Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan jadi biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada Tuan Tanah. Ditanya demikian, si Tuan Tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena ia tidak pernah menghitungnya. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah,
Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya? Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan baginda raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebun kamu? Tanya sang hakim. Sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, jawab sang hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Kata tuan hakim heran. Tidak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim berkata, keputusan persidangan kali ini kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kamu tuan tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum penjara, ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kamu Abu Nawas, ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah nan indah, wajah baginda raja tampak murung. Baginda raja mendadak kangen ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya sudah beberapa hari ini Abu Nawas tak pernah lagi datang ke istananya. Baginda sudah mencoba beberapa kali mengutus pengawal untuk memanggil Abu Nawas, namun sampai sekarang tak pernah datang juga. Hingga pada hari itu, rindu baginda raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas segera datang menghibur hatinya yang sedang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke sini, baginda raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah baginda raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketika utusan baginda raja tersebut langsung menerima perintah baginda, mereka pun langsung berangkat menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara salah satu menterinya yang mendengar perintah aneh itu mencoba memberanikan diri bertanya kepada baginda raja. Maaf Paduka yang mulia, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar menteri tersebut. Iya, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab baginda terkekeh-kekeh. Terus, apakah gerangan rencana baginda? Tanya menteri itu kembali masih tak paham. Nanti kamu akan mengetahuinya. Sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, perintah baginda raja. Dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 1000 dirham. Dan sekaligus ia boleh memukul para prajurit itu. Dengan perasaan yang masih bingung, menteri itu segera melaksanakan perintah baginda raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara ketika prajurit istana yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan baginda raja. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh baginda raja untuk berak di tempat tidurmu.
Karena ini adalah perintah raja, kamu tidak boleh menghalangi kami, kata salah satu prajurit kepada Abu Nawas. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar permainan sedang dirancang oleh Baginda Raja. Oh, silahkan, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, ucap Abu Nawas kemudian. Betul, tanya prajurit raja memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas terus mengawasi ketiga prajurit yang beranjak ke tempat tidurnya. Dengan perasaan geram, ia berkata dalam hati, betul-betul kelewatan Baginda Raja. Tapi namanya juga Abu Nawas. Ia punya 1001 akal untuk menggagalkan tindakan bodoh ketiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Dan ketika para utusan hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hei para prajurit, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya salah satu dari mereka. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan pentungan kayu. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Ia kemudian mengambil pentungan kayu yang ada di dapur dan kembali ke jendela kamarnya untuk mengawasi para prajurit itu. "Ingat, perintah raja hanya berak saja, tidak boleh lebih dari itu," ujar Abu Nawas sambil memegang pentungan kayunya. "Tentu saja dong Abu Nawas, jangan khawatir," jawab mereka. "Aku ulangi lagi ya, hanya berak saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, dan tidak boleh cebok. Hanya berak saja," tegas Abu Nawas. "Loh, mana mungkin? Itu tidak mungkin Abu Nawas. Kami juga harus buka celana dan kencing di sini," protes salah satu prajurit. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melebihi dari perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga prajurit utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas dari luar rumah. Rupanya menteri utusan raja sudah tiba di rumah Abu Nawas. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga prajurit segera berkumpul untuk menghadapnya. Menteri itu kemudian berkata, "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Begini Abu Nawas, Baginda Raja memang memerintahkan para prajurit itu untuk berak di tempat tidurmu. Tapi jika mereka berhasil, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Kalau mereka gagal, maka engkau boleh memukul mereka sesuka hatimu Abu Nawas." "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab sang menteri. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, pandangan Abu Nawas kembali tertuju kepada 3 prajurit itu. Dengan membawa pentungan di tangannya, Abu Nawas langsung mengejar ketiga prajurit tersebut yang tadinya akan berak di tempat tidurnya. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Setelah ketiga prajurit itu menghilang, Tuan Menteri berkata lagi, "Abu Nawas, Baginda Raja memang mengutus para prajurit tadi untuk berak di tempatmu, karena Baginda yakin engkau pasti bisa menggagalkan mereka dengan kecerdikanmu, dan Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Tuan Menteri itu. Abu Nawas pun setuju. Mereka segera berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja, sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.